Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sobat Mana, kembali lagi dalam program Mana Podcast. Untuk malam ini kita memasuki episode yang ke-10. Nah, pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber ya. Narasumbernya itu dari Solo. Ini ada teman kita Bambang. Waalaikumsalam Bambang. Apa kabar? Dia adalah rekan sejawat ya waktu mengikuti pelatihan sistem perkaderan utama di Bandung. Sehat selalu buat Bambang yang ada di Riau ya. Tetap patuhi protokol, semoga Covid di sana aman dan semuanya bisa beraktivitas kembali tentunya ya. Tidak virtual atau daring. Tentunya buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, semoga Indonesia segera angkat untuk musibah pandeminya. Lanjut kita ke pembahasan ya untuk malam ini, yaitu kita mengangkat tema tentang peran aktivis dalam situasi kritis. Nah, untuk narasumber malam hari ini spesial sekali karena kita mengundang teman kita, sama rekan sejawat juga, kita rekan di sistem perkaderan utama DAM di Bandung bersama Bambang ya, yang dari Riau. Jadi narasumber untuk malam hari ini yaitu dia berasal dari Solo, Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah. Makanya kita bertemu ya, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa tersambung nih, teman-teman sudah bergabung di live roomnya. Tentunya buat Sobat Mana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam dari saya dari Surabaya. Tetap stay safe, stay healthy, dan stay home ya. Kalau tidak ada kegiatan yang penting, kita tetap stay di rumah terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran virus COVID ini. Nah, sembari kita menunggu kedatangan narasumber kita untuk bergabung di live roomnya, kita juga menunggu untuk kedatangan teman-teman ya, teman-teman Sobat Mana yang bergabung di Mana Podcast malam ini. Jadi dimohon untuk bersabar ya, karena tadi sempat menghubungi narasumbernya, kata sedang mengecek sinyal ya, mengecek jaringan itu. Oh, ini sudah tergabung, kita langsung invite ya untuk bergabung di live room Mana Podcast. Semoga bisa terhubung dan dapat sinyal yang bagus ya. Oh, nah, kita sudah tergabung nih. Mas Holis, kameranya nggak ditidurin, agak miring gini aku lihatnya nanti. Ntar gantengnya nggak kelihatan jelas. Kalau berdiri kan nanti jelas insya Allah. Tripodnya nggak bisa, ntar. Oke, coba disesuaikan dulu ya. Semoga bisa dapat gambar yang jernih dan bisa dilihat dengan mudah nanti teman-teman. Sekali lagi selamat malam dan selamat bergabung buat Sobat Mana yang baru bergabung di Mana Podcast ini di episode yang ke-10 ya. Tentunya kita sudah memasuki episode yang ke-10. Oke, udah jelas nih, udah kelihatan jelas banget. Udah berdiri tegak nih, nggak miring. Gimana Mas? Ya. Kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Suaranya nih kayaknya bersemangat banget. Ini tentunya Sobat Mana sangat bersemangat dan antusias dengan tema pembicaraan malam hari ini tentang aktivis ya. Oh, sebelumnya tak kenal kata sayang nih ya. Mohon untuk itu kita perkenalan dulu kali ya dari narasumbernya ini. Kayaknya tertarik sekali Sobat Mana dengan pembicara malam. Mohon silakan Mas, kita mulai dengan pengenalan terlebih dahulu. Biodatanya mungkin bebas Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Majid gitu ya. Kelahiran asal Lamongan, terus kemudian hari ini sedang berhijrah gitu ya. Berhijrah di kota Solo gitu ya. Mantap. Dari kota Lamongan timur menuju kota barat ya. Aslinya kota Lamongan aslinya. Perkenalan singkat. Hobinya jalan-jalan aja gitu ya. Traveling gitu ya. Cuma jalan-jalannya masih disebutkan Indonesia gitu ya, belum seperti moderatornya gitu ya, yang sudah ke luar negeri gitu ya. Waduh. Semoga bisa termotivasi lah.
Kan untuk Amin. hijrah itu pelan ya tadi ya. Hijrah pelan-pelan semoga nanti step by step mungkin bisa ke Mekah atau ke Madinah mungkin ya. Amin. Seperti itu. Ada Mantap. Untuk sekarang ini mengemban amanah apa nih? Ada jabatan apa? yang lagi diemban nggak? Ada jabatan yang Ya, lagi diemban atau tanggung jawab lah? ya untuk hari ini masih di itu ya, di PC MMA Mahatalan gitu ya. Wah, luar biasa. Ketua umum ya? Iya, kebetulan saja itu Luar. menjadi ketua. Oh, jadi menjadi ketua umum itu suatu kebetulan ya? Ya Tapi kebetulan gitu. rasanya gimana sih? Ditunjuk sebagai ketua umum. Ketua umum kan ibaratnya sebagai pemimpin ya, pemimpin utama buat teman-teman ya. Apalagi di daerah Solo itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Tapi ketika Mas Holis diberi amanah seperti itu, bagaimana rasanya gitu? Oke, yang pertama itu pasti apa ya, takut gitu ya. Cuma kemudian saya refleksikan kembali gitu ya pada diri saya sendiri gitu ya. Bagaimana ketika saya terus-terusan takut gitu ya. Terus kemudian bagaimana nasib adik-adik saya di bawah nanti gitu ya. Bagaimana kelanjutannya ketika yang jadi pimpinan aja takut gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi menjadi aktivis ya atau menjadi seorang pemimpin itu yang dibutuhkan tidak hanya pandai gitu ya, tapi harus memiliki mental gitu ya. Hari ini buahnya orang pandai gitu ya. Namun secara mental mereka nihil gitu ya atau bahkan kurang gitu ya. Itulah pentingnya gitu ya. Pandai juga harus dibarengi dengan mental yang tinggi gitu ya, keberanian yang tinggi gitu ya. Kurang Luar lebih biasa gitu ya Mas. tentunya. Jawabannya itu bergairah sekali gitu ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Holis ini ya. Jadi pemimpin itu tidak hanya sekedar pandai tapi dibutuhkan mental gitu ya. Kalau misalkan pemimpinnya nggak ada mental tapi cuman pandai, ini bahaya itu ya. Karena ntar antara kita bisa memainkan peran atau kita bisa dipermainkan oleh peran, kayak gitu kan? Kayak gitu. Betul. Ini ada teman-teman kita yang sudah bergabung nih Mas Holis, dari sistem pergadaran utama yang kita selenggarakan di apa? Yang diselenggarakan di Bandung nih. Insya Allah ini menjadi reuni ya, reuni mendadak kali ya, reuni mendadak secara Betul. virtual ya. Karena tidak sempat untuk reuni ketemu langsung lagi, masih pandemi ini. Tentunya saya sampaikan salam ya, salam sehat buat teman-teman yang sudah bergabung, tidak bisa menjawab satu persatu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ini ada Ajeng ya, tadi ada Ajeng ya. Tadi ada Bambang. Oke, Mas Walis, kita langsung masuk di tema pembicaraan malam ini ya. Oke Mas, siap. Sangat sangat bergairah sekali ini, peran aktivis dalam situasi kritis ya. Gimana tentang menyikapi peran aktivis ini? Kita berdua kan salah satu mewakili aktivis, teman-teman Siap. aktivis gitu. Apalagi di situasi kritis ini gitu. Ada yang apa namanya diam-diam saja karena pandemi seperti itu kan, apalagi di rumah saja gitu ya, kayak merasa dikekang itu. Menurut pandangan dari Mas Holis sendiri, bagaimana peran aktivis sesungguhnya gitu ketika dalam situasi ini? Oke, yang pertama harus kita ketahui gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang disebut aktivis gitu ya? Apakah kawan-kawan yang masuk sebuah organisasi atau lembaga-lembaga, apakah dia seorang aktivis gitu ya? Apakah dia pantas disebut kita? Apakah dia pantas kita sebut seorang aktivis gitu ya? Hal yang paling fundamental yang harus kita ketahui adalah siapa sendiri aktivis itu. Apakah kita termasuk seorang aktivis atau bukan gitu ya? Sepengetahuannya dia, saya gitu ya, dari beberapa literasi yang saya baca gitu ya, bahwasanya yang disebut aktivis adalah orang yang aktif gitu ya, yang kemudian mendorong atau menggerakkan gitu ya sesuatu ke dalam hal yang baik gitu ya, yang kita kenal sebagai seorang aktivis gitu ya. Namun berbicara dengan peran aktivis gitu ya, hari ini di masa pandemi ini ya, ini salah satu sebuah contoh gitu ya, peran aktivis membuat sebuah podcast gitu ya, di mana dengan podcast seperti ini gitu ya, kita dapat melakukan sebuah siar gitu ya, memberikan sebuah ajang edukasi terhadap masyarakat gitu ya. Bagaimana pentingnya gitu ya menjaga sebuah kesehatan, menjaga sebuah jarak di masa pandemi seperti ini gitu ya. Juga kita dapat menghimbau gitu ya dengan adanya media seperti ini agar supaya masyarakat kita selalu waspada, berhati-hati di masa pandemi seperti ini gitu ya. Lagi-lagi hal yang seperti ini yang dapat kita lakukan gitu ya. Apalagi gitu ya, aktivis itu dikenal sebagai seorang agen of change gitu ya. Agen membawa perubahan yang dimana
aktivis seharusnya dapat menjadi seorang imam gitu ya, atau aktor intelektual gitu ya di masa pandemi seperti ini gitu. Kira-kira hal apa yang dapat kita lakukan gitu ya? Mungkin secara gerak atau secara tatap muka kita akan sangat dibatasi gitu ya. Karena lagi-lagi akibat pandemi seperti ini gitu ya. WHO bahkan menyatakan bahwasanya pandemi hari ini adalah sifatnya global gitu ya. Dari mulai masyarakat pedesaan gitu ya sampai ke desa, negara, kota dan lain sebagainya, itu semua merasakan semua dampaknya gitu ya. Dari baik itu dari kelas kalangan elit gitu ya sampai kalangan bawah gitu ya. Jadi tidak ada salahnya gitu ya. Ketika kita ditanya gitu ya, apa sih peran aktivis di masa krisis seperti ini ya? Krisis apa ya? Krisis keadaan seperti ini ya. Ya salah satunya kita memang dituntut gitu ya untuk selangkah lebih maju ya, berpikir lebih cerdas atau berpikir selangkah lebih maju gitu ya, agar kita tidak hanya pasrah gitu ya dengan keadaan gitu ya. Namun aktivis dituntut untuk apa gitu ya? Dituntut untuk terus gitu ya, terus serta gitu ya. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan dengan memunculkan sebuah inovasi baru gitu ya. Memanfaatkan media-media yang kita miliki gitu ya. Salah satunya ya seperti ini gitu ya. Kemudian hal seperti ini juga dapat dilakukan dengan mudah gitu ya, dapat dilakukan di rumah gitu ya. Dan hari ini ya sangat apa ya menjadi problem gitu ya. Kesana kemari itu banyak orang yang sambat, dan yang paling mereka sambati adalah, atau yang paling mereka keluhkan adalah dalam hal perekonomian gitu ya. Nah, ini bagaimana kawan-kawan gitu ya, atau teman-teman aktivis gitu ya, khususnya anak muda Indonesia gitu ya, menyikapi hal seperti ini gitu ya. Salah satunya hari ini banyak muncul jual beli online gitu ya, yang semakin marak gitu ya. Terus kemudian ini juga memudahkan gitu ya, juga termasuk pemanfaatan di mana 4.0 gitu ya, yang hari ini sudah menggantikan pekerjaan manusia gitu ya. Dari dahulunya yang semestinya dilakukan oleh manusia, kini sudah bisa dilakukan oleh canggihnya teknologi yang ada gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas gitu ya. Ketika kita berbicara aktivis, lain halnya ketika kita melihat masa lalu gitu ya. Di mana masa lalu gitu ya, atau kita kenal dengan baby boomers gitu ya. Orang-orang yang dibesarkan dengan keadaan gitu ya. Menengok sejarah gitu ya, sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia ini, mereka amat sangat disusahkan gitu ya. Dalam hal komunikasi gitu terutama gitu ya. Mereka mengumpulkan massa gitu ya. Mereka berjuang susah payah. Namun hari ini kita amat sangat dimudahkan gitu ya. Oke Mas, itu mungkin sedikit gitu ya pemaparan seputar itu gitu ya. Wah, sedikit menurut Mas Kholis ya, tetapi ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Kholis ini sepertinya luas sekali gitu ya. Jadi penjelasan dari zaman sekarang di flashback ya, ditarik kembali ke zaman dahulu. Ya betul sekali sih. Kalau zaman dahulu kan ketika kita ingin melakukan komunikasi itu ya tadi ya mengumpulkan massa itu kan yang susahnya minta ampun gitu. Apalagi nih sebentar lagi kan beberapa hari lagi kita kan menyambut itu Sumpah Pemuda ya. Betul. Jadi untuk melakukan Sumpah Pemuda itu atau apa namanya merapatkan itu ya untuk mengumpulkan pemuda-pemuda dari Sabang sampai Merauke itu juga membutuhkan apa ya? Membutuhkan waktu, tenaga, dan itu sangat panjang sekali prosesnya gitu ya. Nah, ketika ada teknologi yang canggih, ada media informasi yang maju, tetapi peran aktivis ya, aktivis milenial ya, kalau kita bisa menjabarkan bukan aktivis saja gitu ya, tetapi aktivis milenial ini harus paham gitu ya, tidak gaptek ya dengan teknologi gitu. Jadi contohnya yang tadi ya, ketika ini ada sistem podcast, itu kan bisa silaturahmi ya. Ini tidak hanya dari Surabaya dan Solo ya, untuk speaker dan hostnya, tetapi untuk yang bergabung ini juga bisa dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Tapi untuk Mas Kholis sendiri, apakah ada cara-cara atau tips gitu dari Mas Kholis untuk menumbuhkan jiwa-jiwa aktivis ketika di masa kritis ini gitu. Itu kan biasanya kadang mental ya yang kena ya. Kalau misalkan kita tidak berkembang gitu pasti psikisnya itu yang keserap. Mungkin ada tips atau trik dari Mas Kholis ya, bagaimana menumbuhkan semangat itu, semangat untuk beraktivis gitu. Oke, yang pertama satu gitu ya. Mungkin ini yang saya lakukan gitu ya. Kita merenungi gitu ya. Suatu ketika gitu ya, saat kita dilenakan oleh keadaan gitu ya, pasti kita akan merenung gitu ya. Main HP sumpek, main kesana-kesana sumpek gitu ya.
Bahkan kita tahu di sana. Terus kemudian dari situ ketika kita mau merefleksikan gitu ya, kira-kira hari ini apa yang saya lakukan gitu ya, berapa banyak gitu ya, hal yang bermanfaat yang saya lakukan, terus berapa persoalan hari ini yang saya selesaikan gitu ya. Nah, dan semua itu dapat kita munculkan melalui sebuah refleksi gitu ya, merenung gitu ya, menyendiri, menepi dari ramainya keramaian gitu ya, menyepi sendiri itu. Nah, hal yang pertama yang dapat kita lakukan kurang lebih seperti itu. Di mana hari ini satu gitu ya, banyaknya kegiatan-kegiatan gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan, terus banyaknya tugas-tugas kuliah yang menjadi mahasiswa, terus banyaknya pekerjaan-pekerjaan itu amat sangat melenakan kehidupan kita, sehingga kita lupa untuk peduli terhadap sekeliling gitu ya. Dan problemnya mahasiswa atau aktivis hari ini itu hepatitis gitu ya, hedonis, apatis, terus kemudian pragmatis gitu ya. Banyak sekali gitu ya pemuda hari ini gitu ya. Saya tidak menyebut aktivis gitu ya, karena kalau dia disebut aktivis pasti dia orang yang aktif gitu ya. Cuma aktivis yang KW kalau menurut saya gitu ya. Dia kadang aktivis, kadang menjadi seorang biasa gitu ya. Itu satu gitu ya. Dia hedon gitu ya. Makanya dia hanya memikirkan gitu ya, berbicara dari mulut sampai lutut gitu. Jadi berbicara pakaian gitu ya. Shopping ke sana kemari gitu ya. Besok makan apa gitu ya. Makan yang enak-enak. Terus kemudian apatis gitu ya. Hari ini jarang kita temu gitu ya, bahkan gitu ya, mungkin termasuk saya sendiri gitu, kita keluar ke sana gitu, kemudian bertanya gitu ya, sudah makan apa belum gitu ya, kepada masyarakat sekitar gitu ya. Bahkan kita cenderung biasanya melewati saja gitu, kata orang yang mengemis, ada gelandangan di jalanan gitu ya, atau orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Kita biasanya tanpa sedikit menghiraukan atau muncul rasa peduli gitu ya. Kadang sudah muncul rasa peduli, kita enggan untuk datang ke sana, entah karena malu, entah karena apa gitu ya. Lah inilah problem aktivis hari ini gitu ya. Mereka terlampau apatis gitu ya, tidak peduli orang-orang di sekeliling gitu ya. Sehingga mereka amat sangat dikhawatirkan gitu ya, ketika esok dia akan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bagaimana di masa mudanya dahulu dia tidak, atau di masa aktifnya dia dahulu tidak pernah peduli dengan masyarakat sekitar. Terus bagaimana ketika dia akan menjadi pemimpin gitu ya? Apakah dia akan peduli terhadap masyarakat sekitar gitu ya? Yang terjadi mungkin akan seperti hari ini ya gitu ya. Di mana terjadi demonstran di mana-mana gitu ya. Dan kemudian terjadi pro dan kontra gitu ya. Terjadi serang antara kelompok A dan kelompok B. Sehingga persatuan aktivis gitu ya, mulai dipecah belah gitu ya. Untuk apa gitu ya? Agar suatu proyek dari pemerintah itu dapat terlaksana gitu ya, tanpa menghimbaukan dari kepentingan rakyat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian substansi gitu ya, substansi dari demonstran hari ini tuh mulai terkikis gitu ya. Kita oke lah, bebas menyuarakan pendapat gitu ya. Saya sepakat gitu ya, kita sebagai warga Indonesia yang menganut paham demokrasi atau pemerintahan demokrasi. Namun kadang kita melupakan gitu kewajiban gitu ya. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Di mana satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah mematuhi peraturan gitu ya. Selama demonstran pun kita harus mematuhi atau melakukan sebuah kewajiban kita, menjaga keamanan, menjaga ketertiban gitu ya, tidak mengganggu orang lain gitu ya. Namun yang terjadi hari ini kurang lebih ya seperti itu gitu ya. Saya tidak menyalahkan kawan-kawan yang hari ini sedang berdemo. Saya sepakat gitu ya. Dan bahkan saya sering juga ikut aksi demonstran gitu ya. Cuma kita kadang disusupi oleh orang-orang yang kadang membuat kita rugi gitu ya. Sebenarnya di sini muncul sebuah renungan dari saya gitu ya. Apa sih persoalan bangsa kita hari ini gitu ya. Sehingga bangsa kita hari ini cukup dapat dikatakan krisis gitu ya. Baik dari mulai sektor ekonomi, sektor akhlak, sektor akidah, dan bahkan yang menjadi makanan ringan hari ini gitu ya. Santapan lezat, atau yang sering dijadikan adu domba adalah agama gitu ya, antar ormas gitu ya. Apa sih sebenarnya gitu ya, koruptor di mana-mana, KPK dilemahkan gitu ya. Apa sih sebenarnya penyakit bangsa kita hari ini gitu ya. Setelah saya telisik lebih jauh gitu ya, ternyata bangsa kita hari ini itu kehilangan sebuah manifestasi gitu ya. Manifestasi sebagai anak muda yang berbangsa, bernegara Indonesia, manifestasi orang tua yang berbangsa dan bernegara Indonesia gitu ya. Nah, manifestasi itu sendiri adalah sebuah ungkapan gitu ya. Misal gitu ya, padamu negeri gitu ya, kami berjanji gitu ya,
Hari ini kita itu Itu, sudah nggak itu lagu kehilangan daerah ya. itu gitu. Gimana Mas? Padamu Negeri itu tadi. Itu Ya, lagu padamu nasional tadi negeri, ya. lagu nasionalisme gitu ya. Kita kehilangan Iya. nasionalismenya itu ya. Padamu negeri kami berjanji. Itu jarang kita dengarkan gitu, saat ada orasi-orasi gitu ya. Cenderung orasinya penuh dengan amarah gitu ya, keresahan, dan itu sah-sah saja sih. Itu hak kawan-kawan berpendapat gitu ya. Cuma tak rasa gitu ya, orang-orang yang kita tolak atau orang-orang yang kita tidak sepakati adalah orang-orang pandai gitu ya. Bahkan mereka tak jarang itu jebolan luar negeri gitu. Pendidikannya walah Hmm. kalibernya internasional semua gitu ya. Tapi mengapa hari ini terjadi kejanggalan gitu ya saat mereka menjadi pemimpin di Indonesia gitu ya. Salah satunya itu, hari ini bangsa kita kehilangan sebuah manifestasi. Padamu negeri kami berjanji gitu ya. Padamu negeri kami mengabdi gitu ya. Berbakti dulu sih. Iya, Padamu negeri berarti kami mengabdi gitu ya. iya benar. Berarti kita harus itu ya merenungi lagu nasional Padamu Negeri ya supaya apa namanya bisa merefleksi juga, bisa menjadi bahan renungan juga. Tapi saya setuju ya tentang yang demonstran itu ya, apalagi marak ya. Bahkan Ya. udah hampir 3 tahun ya atau enggak 4 tahun akhir-akhir ini tuh terjadi demonstran ya di masanya Jokowi ini gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan masyarakat turun ke jalan atau menyampaikan pendapat ya, itu sah-sah saja gitu. Apalagi kita kan negara demonstrasi gitu ya. Cuman ketika kita ingin melakukan hal itu, ada aturan-aturan yang harus ditetapkan. Bukan berarti kita turun ke jalan mengaspirasikan suara rakyat, tetapi kita menggunakan cara-cara jalanan gitu loh. Jadi itu yang dilupakan oleh semua orang atau yang menyampaikan pendapat seperti itu. Bahkan ya kalau aku melihat sendiri ya, ketika orang-orang ingin turun ke jalan itu mereka hanya ingin dipandang saja gitu. Ketika menyuarakan apa saja gitu kan. Soalnya aku juga perhatikan ya, memperhatikan gitu loh. Ada salah satu momen ya ketika demonstran itu siapa yang oknum, siapa yang benar-benar mengaspirasi ya untuk menyuarakan pendapat rakyat gitu. Ada celah-celah yang membuat saya menggelitik gitu. Sewaktu-waktu demonstran itu berjalan dengan aman gitu kan, dengan aman, dengan adem gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika mau selesai, ketika mau sore itu langsung terjadi gesekan atau chaos gitu ya. Betul. Nah, biasanya kan akhir-akhir gitu, akhir-akhir itu menuju chaosnya itu. Jadi kayaknya pemuda-pemuda sekarang atau orang-orang yang ingin mengaspirasi suara rakyat itu gampang terprovokasi gitu ya. Menurut pendapat Mas Kholis sendiri, ketika terjadi hal itu, gimana pandangan dari Mas Kholis ketika orang yang ingin mengaspirasi kok malah mudah terprovokasi? Itu kan juga apa ya? Kita harus mencintai akan hal itu. Oke, terima kasih. Yang pertama biasanya satu gitu ya, ada sebuah counter isu gitu ya sebelum melakukan sebuah aksi gitu ya, di mana para peserta aksi itu dipahamkan gitu ya tentang substansi dari aksi tersebut gitu ya, yang kemudian hari ini itu tidak jarang dilakukan gitu ya oleh para peserta demonstran gitu ya, dan menjadi persoalan gitu ya, amat sangat menjadi persoalan menurut saya itu masuknya paham-paham Barat gitu ya, yang tidak dikonter atau tidak difilter gitu ya, yang kemudian direplikasikan ke Indonesia, paham-paham Marxisme, sosialisme gitu ya. Oke lah, secara wacana keilmuan boleh itu untuk dikaji gitu ya. Namun hal seperti itu tak rasa tidak cocok gitu ya. Bagaimana budaya Indonesia gitu ya, yang dahulu gitu ya sebelum adanya Indonesia itu, Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan gitu ya, yang mengedepankan cinta dan kasih gitu ya. Jadi hal semacam itulah yang sebenarnya merusak Indonesia gitu ya. Bagaimana setiap aksi gitu ya, terus kemudian disusupi dengan sebuah chaos gitu ya. Bahkan yang amat disayangkan lagi gitu ya, hari ini gitu ya, kaum pelajar itu, mereka kompor-kompori gitu ya. Mereka kompor-kompori itu apa? Melakukan sebuah keributan gitu ya. Saya normal gitu ya, saya juga pernah menjadi anak SMA gitu ya, yang suka perban gitu ya. Cuma apakah kita sebagai seorang aktivis atau mahasiswa gitu ya, atau khususnya pemuda gitu ya, menularkan atau meninggalkan kepada generasi penerus kita hal-hal yang semacam itu gitu ya. Coba bayangkan gitu ya, adik-adik kita gitu ya, ketika melakukan sebuah demonstran, chaos di jalanan gitu ya. Terus kemudian dipegang oleh Pak Polisi gitu ya.
sebenarnya mereka itu orang-orang yang bebas hukum, adik-adik kita gitu ya. Dimana dia adalah anak-anak di bawah usia gitu ya, di bawah usia yang notabene memang tidak akan dipenjara gitu ya. Dan Iya, itu ada. adik-adik kita itu akan lebih sangat berbahaya gitu ya. Bahkan dia akan lebih berani dari kakak-kakaknya mahasiswa gitu ya, atau kakak-kakaknya aktivis gitu ya. Karena mereka satu bebas dari hukum gitu loh. Sama halnya orang gila melakukan apapun gitu ya, dia bebas dari hukum gitu ya. Cuma satu ayolah bekali adik-adik kita gitu ya, dengan apa ya, dengan menampilkan sesuatu yang baik. Oke, sering yang di apa ya, sering muncul narasi atau kontra narasi itu biasanya gitu ya. Aksi damai sudah sering kita lakukan gitu ya. Contohnya seperti Munir gitu ya. Terus kemudian Wiji Iya. Tukul gitu ya. Mereka menggunakan cara-cara halus gitu ya. Namun apa yang terjadi? Mereka diculik, hilang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita mau berpikir selangkah lebih maju ini ya, ini subjektif saya gitu ya. Demo tetap sah kalau menurut saya gitu ya. Cuma untuk menyuarakan aspirasi rakyat atau menyambung lidah rakyat masih banyak cara-cara lain gitu ya. Untuk kawan-kawan yang hari ini konsentrasinya di bidang hukum gitu ya, cobalah selesaikan masalah itu dengan membuat sebuah judicial review gitu ya. Itu kawan Anas yang lebih paham gitu ya tentang mekanisme pembuat dan metode gitu ya. Penulisan, Iya, pembuatan iya. review. Makanya waktu demo saya tidak sering turun gitu kan. Makanya mengamati dari jauh gitu kan. Lapangan ini kondisinya aman atau enggak gitu kan. Jadi banyak teman-teman yang ngajak kok nggak turun ke jalan gitu. Saya pengamat hukum gitu. Jadi nggak langsung nyerbu. Tapi saya tidak melarang ya buat teman-teman yang pengen turun. Saya nggak melarang. Saya tetap kalau mau ya turun aja ke jalan. Tapi ingat ada apa namanya, harus ada tujuan ya yang disampaikan seperti apa. Jangan sampai ketika turun ke jalan itu kita nggak tahu poin-poin apa yang harus disampaikan. Bahkan yang tentang Omnibus Law itu, saya bisa berani jamin buat teman-teman yang turun ke jalan yang kemarin itu ya, ada hal yang perlu dikritisi nggak sih di Omnibus Law? Ada kan, tapi cuman poin-poinnya itu loh. Teman-teman pas nggak dengan kritikannya gitu loh di Omnibus Law. Jangan sampai kita menolak Omnibus Law, tapi kita nggak tahu poin yang menjadi ganjal itu yang mana. Jangan sampai termakan oleh termakan apa, omongan-omongan orang yang pasti tanpa dikaji terlebih dahulu. Justru lebih menariknya ketika kita ingin turun aksi, kita bentuk dulu perkumpulan tuh, kita kaji tuh. Kan organisasi IMM kan banyak tuh lembaga-lembaganya gitu kan, apalagi bidang-bidangnya gitu. Kita kumpulin. Kalau misalkan kita itu ya terapkan dari tri kompetensi sama trilogi ya, itu kan ada intelektualitas, religiulitas ya, pertama religiulitas, intelektualitas sama humanitas gitu kan. Terus ada lagi keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Nah, seharusnya kita kalau misalnya jadi aktivis IMM ya, itu kan sudah jelas ya, itu merupakan pokok dasarnya ya. Kita harus tahu itu, harus pahami dulu. Kalau misalkan ada undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memang tidak sesuai dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebelum kita turun aksi, kita buat kajian diskusi dulu gitu. Jangan sampai, wah, udah disahkan nih. Ini kan kalau nggak salah, ketika sudah disahkan beberapa hari itu, atau 2 hari setelah disahkan itu, semuanya pada rame-rame turun ke jalan kan, tanpa dirembuk dulu disahkannya ini poin-poin mana yang menjadi kegagalan. Bahkan ketika sudah disahkan, Sri Mulyani kalau nggak salah sempat ada yang bilang melobbying ke Bank Dunia gitu, bahwa Omnibus Law ini sangat baik untuk investor gitu kan. Tapi kan ada yang bilang, wah ini cukong nih gitu kan, ya, dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Boleh dilanjut tadi, Mas Polis, apa yang disampaikan tadi yang sempat saya potong. Oke, yang pertama, selanjutnya ya, saya lanjutkan berbicara tentang kehilangan itu ya, yang amat sangat miris gitu ya. Adik-adik kita hari ini diajak berantem di jalanan gitu ya. Saya melihat kok ini amat sangat ganjal gitu ya. Apakah kita harus memberi pendidikan kepada generasi penerus bangsa gitu ya? Calon-calon dokter, calon-calon ulama gitu ya, calon-calon insinyur gitu ya. Mengajarinya dengan baku hantam gitu ya. Apakah budaya Indonesia yang barbar seperti ini gitu ya? Coba ketika saya melihat gitu ya, atau merefleksikan gitu ya, bagaimana kondisi kebangsaan kita hari ini memang jauh gitu ya dari kata kondisi kebangsaan di era dahulu gitu ya. Dimana di era dahulu mengedepankan sebuah ini ya, tetap demo gitu ya, tetap ada demo gitu ya. Cuma nggak kios-kios amat gitu ya.
ya memang terjadi gitu ya, pernah terjadi 2 kali gitu ya, di tahun 65 sama 98 gitu ya, di mana di situ terdapat seorang pemimpin yang zalim gitu ya, yang terlalu diktator gitu ya. Terus kemudian karena dirasa gitu ya amat sangat meresahkan kehidupan masyarakat pada saat itu, kemudian para buruh gitu ya, para masyarakat, khususnya rakyat Indonesia bersatu gitu ya, menggulingkan sebuah rezim. Nah, ditilik dari sejarah gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia ini hebat gitu ya. Dari mana tahu ya, tahun 980-an gitu ya. Para pemuda gitu ya, para mahasiswa, belum ada mahasiswa pada saat itu ya. Itu berkumpul gitu ya, membuat ide atau sebuah gagasan gitu ya. Berkumpul lagi pada tahun 908 gitu ya. Di sana membuat sebuah organisasi massa yang kita kenal dengan Budi Utomo gitu ya. Pada saat itu ya. Nah, menuju era tahun 928 gitu ya, di mana saat itu kawan-kawan gitu ya, terutama arek-arek Surabaya yang pada saat itu gitu ya, memunculkan sebuah gagasan ya, gagasan atau membuat sebuah simbol akan lahirnya sebuah negara gitu ya. Dengan apa? Memunculkan sebuah sumpah pemuda yang seperti dikatakan, atau gerakan 10 November 10 November yang akan datang besok gitu ya. Terus kemudian masuk di era 65 gitu ya. Itu juga termasuk peran aktivis juga di saat itu ya. Di mana Indonesia menginginkan sebuah kemerdekaan gitu ya. Namun presiden kita pada saat itu gitu ya, itu menghendaki sebuah kemerdekaan itu diberikan gitu ya. Kalau saya mengutip dari seorang Tan Malaka gitu ya, Tan Malaka tidak pernah gitu ya menginginkan sebuah kemerdekaan itu diberikan gitu ya. Tapi menurut Tan Malaka, kemerdekaan itu harus direbut gitu ya. Bahkan gitu ya, dalam misalnya gitu ya, Tan Malaka ini adalah seorang penggagas pertama gitu ya. Penggagas pertama akan sebuah negara republik gitu ya. Cuma amat sangat disayangkan gitu ya, nasib Tan Malaka nahas gitu ya, mati di ujung betil tentara. Tentara negaranya sendiri, tentara negara yang dibelanya sendiri gitu ya. Pada saat itu gitu ya. Terus masuk ke tahun 50-an gitu ya, sudah dikenal di situ dengan namanya aktivis, mahasiswa gitu ya. Yang kemudian gitu ya, masuk tahun 65, aktivis atau mahasiswa, pemuda semuanya berkumpul gitu ya. Karena dirasa suasana atau kondisi masih saat itu krisis, digulingkanlah rezim gitu ya. Terus kemudian lanjut lagi 98 gitu ya. Reuni lagi gitu. Lagi gitu ya, menggulingkan rezim gitu ya. Terus akibatnya apa gitu ya? Di sana terjadi di sana terjadi sebuah kekosongan pemerintah gitu ya. Bagaimana coba kalau kita pikir hari ini gitu ya? Jika negara kita atau bangsa kita yang besar ini tanpa adanya seorang pemimpin gitu ya. Sebenarnya ketika nanti gitu ya terjadi sebuah ya wawalam ya, saya nggak tahu gitu ya apakah akan terjadi revolusi jilid 2 atau enggak gitu ya. Tapi yang saya harapkan pemerintah gitu ya dapat menampung aspirasi masyarakat kemudian merealisasikannya gitu ya. Karena apa gitu yang saya khawatirkan gitu ya. Hari ini terlalu banyak gitu ya negara-negara di luar sana itu yang menginginkan Indonesia gitu ya. Apalagi gitu ya jika nanti terjadi sebuah kekosongan pemimpin gitu ya. Pasti akan menjadi rebutan di Indonesia gitu ya. Orang A, orang B dan seterusnya gitu ya. Jadi apalagi dengan situasi orang-orang di sini haus kekuasaan ya. Ketika kita melihat juga, apalagi tentang pilkada nih, yang merembetnya ke pilkada kan gitu ya. Iya, pilkada. Ini sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita malam ini. Jadi banyak sekali yang dibahas dari sejarah masa lalu ditarik sampai sekarang gitu ya. Apalagi menyambut hari-hari nasional ini. Tadi menarik sekali tentang kekosongan hukum itu ya, kekosongan hukum. Soalnya ketika Mas Chris menyampaikan tadi ada beberapa masa gitu ya. Jadi pertama masa kolonialisme, terus ada Orde Lama, Orde Baru, reformasi yang 98 ini gitu kan. Itu kan juga banyaknya demonstran-demonstran yang kalau zaman kolonial itu kan orang-orang Indonesia dulu kan menginginkan suatu kemerdekaan gitu. Dan untuk yang tahun 98 itu kan ingin suatu perubahan gitu kan. Tapi dengan cara itu tadi ya, saling menggulingkan, saling menyingkirkan. Jangan sampai terjadi lagi di era-era sekarang gitu. Apalagi ya nggak bisa bayangin sih aku kalau misalkan benar-benar ada kekosongan hukum, apalagi kekosongan hukumnya itu dari pemimpin utama yang ada di Indonesia gitu. Paling nggak kalau bisa selesaikan lah sampai tuntas gitu ya. Ya tadi ya mendengarkan
Ada tambahan lagi ya dari Mas Solis? Ya, kurang lebih seperti itulah. Salah satunya hari ini amat sangat gitu ya, khawatir gitu ya. Khawatir karena apa gitu ya. Khususnya menjadi seorang aktivis gitu ya. Kita saat menyampaikan sebuah pendapat gitu ya, kita itu dikatakan sebagai penebar hoax gitu ya. Saya kembalikan kepada substansi keberadaan manusia gitu ya. Di mana manusia diciptakan dengan pendapat atau akal yang berbeda-beda gitu ya. Jadi suatu hal yang normal gitu ya. Tapi saat kita hidup di negara Indonesia tercinta ini, berbeda pendapat hari ini dikatakan sebagai penebar hoax gitu ya, ketika disampaikan di muka umum gitu ya. Terus Bisa kemudian, juga berbeda pendapat itu dikenakan undang-undang ITE. nah itu nggak tahu, semua kena pasal gini, susah gitu hidup di. Kita ini mau mengkritik atau memberi masukan itu legowo atau enggak sih orang ini gitu kan. Kalau misalkan nggak dikasih masukan ya gemes gitu kan. Kadang nggak dikasih masukan gimana mau ada perubahan gitu loh. Betul. Halo? Ya, oke, halo. Terus kemudian gitu ya. Terus kemudian saat kita melakukan sebuah demonstran ya, kita dikatakan sebagai seorang pemberontak negara gitu ya, di mana akan membuat sebuah kerusuhan gitu ya. Nah, ini lagi-lagi apa ya, demokrasi kita itu mulai terancam gitu ya dengan munculnya undang-undang yang aneh gitu ya menurut saya gitu ya. Meskipun saya ini bukan anak hukum, tapi menurut saya aneh gitu ya undang-undang seperti itu ya. Di mana katanya demonstrasi itu dilindungi atau diatur di dalam undang-undang, tapi hari ini gitu ya demonstrasi dikatakan sebagai bentuk pemberontakan gitu ya. Wah, ini amat sangat kurang baik menurut saya gitu ya dalam berkehidupan berkebangsaan gitu ya. Apalagi NKRI kan. NKRI harga mati katanya gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya penyampaian dari Mas Holis ini gitu ya. Mungkin ya buat Sobat Mana yang bergabung di podcast malam ini, bisa ya mengajukan pertanyaan langsung ya. Nanti mungkin sembari kita berdiskusi ada pertanyaan yang muncul di layar, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Holis. Nanti kita diskusi ya sebelum menjawab kalau misalkan kesulitan menjawab. Jadi biar diskusinya ini lebih lebih matang kali ya, karena pembahasan malam ini sangat amat berbobot ya buat para aktivis dalam menyikapi situasi kritis ini ya. Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini selesai ya. Katanya yang awal pandemi ini bisa selesai dalam waktu 3 bulan, habis itu ada masa perpanjangan satu bulan. Jadi pandemi ini di tahun berikutnya gitu ya. Dan juga untuk pembagian vaksin ini belum jelas juga sistemasinya gimana gitu kan. Ada juga arahan dari Jokowi jangan sampai pembagian vaksin ini bisa menimbulkan propaganda seperti terbitnya undang-undang gitu ya. Jangan sampai menimbulkan kericuan. Ini soalnya menarik juga ya, karena kalau diperhatikan Mas Holis ya, aksi demonstrasi itu sangat aktif ya, maksudnya dalam arti skalanya itu cepat gitu loh. Jadi tiba-tiba demonstran dan itu apa ya? Merupakan suatu yang harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan sampai ketika sering-sering turun ke jalan, banyak sekali yang akan ada yang memanfaatkan itu atau ada yang menunggangi itu karena bisa menimbulkan perpecahan ya. Soalnya saya punya teman ya di polisi ya, di Polda gitu ya, di Polda Jatim. Jadi saya bingung juga ya, saya juga punya teman aktivis ya kan. Teman aktivis juga saya kayak oke lah sebagai roda untuk mengaspirasikan suara rakyat gitu kan. Ketika saya punya teman dari Polda atau dari polisi, kepolisian gitu ya, juga turun ke jalan kan. Tapi dia punya kan juga beda, amanahnya juga beda gitu kan. Amanahnya untuk di kepolisian setahu ketika ada aksi demonstran itu tugasnya mengamankan. Nah, garis besar tugas mengamankan ini itu sangat banyak gitu. Bukan hanya mengamankan demonstran, tapi juga mengamankan instrumen-instrumen yang ada di daerahnya itu. Apalagi misalkan peralatan umum ya, atau fasilitas umum yang ada di kota itu atau di daerah itu harus tetap dijaga oleh aparat penegak hukum. Nah, itu yang menjadi polemik ya. Jangan sampai ada yang menunggangi dan memanfaatkan itu. Apalagi yang pelajar gitu. Banyak isu atau terdengar isu bagi pelajar yang turun ke jalan tidak akan ditemukan SKCK atau tidak akan diterbitkan SKCK ketika ingin bekerja atau untuk keperluan apa. Itu kan merupakan suatu ada yang bilang itu ancaman, ada yang itu bilang pengekang dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Mas Holis sendiri, apakah ada pandangan lain ketika menyikapi hal ini?
Oke, pandangan dari subjektif saya gitu ya. Hari ini memang ada unsur kesengajaan gitu ya dari yang berkuasa gitu ya. Salah satunya kenapa ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu adalah untuk satu, menakut-nakuti lawan politiknya gitu ya. Dengan kemudian gitu ya membuat demonstran ini ditunggangi partai politik ini gitu ya. Mereka kan sengaja untuk menjegal gitu ya partai politik. Terus kemudian membuat perpecahan di sebuah elemen atau kelompok masyarakat yang akhirnya masyarakat terpecah belah gitu ya. Dan ketika masyarakat sudah terpecah belah gitu ya, maka masyarakat tidak akan ada yang melakukan sebuah demonstran ya. Dan tidak akan ada lagi sebuah kontrol gitu ya, di mana aktivis adalah seorang kontrol atau para pendemonstran adalah seorang kontrol gitu ya bagi jalannya sebuah kekuasaan gitu ya. Dan menurut saya memang ini sudah mereka pikirkan jauh-jauh hari gitu ya untuk bagaimana mengamankan sebuah kursi atau singgasananya gitu ya. Dan itu merupakan hal yang normal menurut saya gitu ya. Bagaimana mereka yang sedang asik gitu ya. Saya umpamakan kepada diri saya atau kawan-kawan yang hari ini ada gitu ya. Bagaimana saat sedang makan gitu ya, kawan-kawan kemudian dilempar batu gitu ya. Apakah kawan-kawan akan diam gitu ya? Pasti teman-teman akan melempar batunya kembali atau bahkan gitu ya, membawa sebuah senjata tajam gitu ya dan akan menghajar atau melukai gitu ya orang yang mengganggu kenyamanan kita gitu ya. Dan itu normal dalam sebuah kekuasaan gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya, di sini tetap masih ada kepentingan gitu ya dari para penguasa gitu ya untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya gitu ya. Agar apa gitu ya? Di kompetisi yang akan datang itu para lawan-lawan politiknya tidak ada yang maju gitu ya. Untuk ikut berkompetisi gitu ya. Saya normal sih ketika seperti ini gitu. Berarti harus memahami peta politik juga ya, apalagi ya tadi mau pilkada juga ini, pilkada serentak ini nggak tahu fixnya kapan, akhir Desember ya atau Desember, pilkada akan tetap mengarahkan banyak dari elemen masyarakat ya atau elemen lembaga-lembaga lain itu pilkada gitu, semuanya lagi pendek ya, lagi break semua gitu ya, tapi ada yang menyikapi bahwa pandemi ataupun enggak itu pilkada harus tetap jalan. Mungkin ini yang terjadi sama yang di Amerika itu ya, sekarang lagi menjalankan debat ya, debat presiden itu ya, tetap jalan di situasi seperti ini, entah bagaimana ya, itu mungkin ya tadi ya kepentingan dari politik itu sendiri. Berarti bisa disimpulkan ya tadi pembahasan tentang peran aktivis dalam situasi kritis itu, kalau boleh disimpulkan dari penyampaiannya Mas Kholis, bahwa itu juga harus dituntut berpikir kritis ya, walaupun situasi sedang kritis, tetapi kita harus bisa berpikir kritis ya, bagaimanapun keadaannya, dan juga dituntut peka terhadap lingkungan ya. Jangan sampai ketika kita pandemi di rumah saja, tidak ada kegiatan apa, atau memang sudah ada kegiatan tapi monoton ya, harus bisa kreativitas dalam membuat suatu kegiatan ya. Kalau boleh tahu nih, kegiatan Mas Kholis ketika pandemi ini apa aja sih yang dilakukan oleh Mas Kholis? Mungkin teman-teman juga penasaran nih. Mas Kholis kan juga aktif, apalagi seorang pemimpin di Solo nih kayaknya. Calon wali kota Solo mungkin Mas ya? Nggak tahu nih. Oke, di masa pandemi seperti ini ya yang sering saya lakukan gitu ya. Dan kebetulan saya baru kembali ke Solo gitu ya. Secara di rumah saya melakukan sebuah budidaya gitu ya bersama kawan-kawan saya, budidaya kelinci gitu ya. Terus kemudian melakukan sebuah cocok tanam gitu ya. Mungkin masih dalam skala kecil gitu ya. Dan kami masih belum melenggangkan gitu ya kegiatan-kegiatan kami untuk floorkan di ranah umum gitu ya, atau membuat sebuah skala besar gitu ya. Karena kami masih dalam uji coba gitu ya. Kira-kira ini sesuai enggak gitu ya? Akan dapat dilakukan terus-menerus enggak oleh masyarakat gitu ya, melakukan sebuah program seperti ini gitu ya. Karena satu, berbicara masyarakat adalah berbicara hal-hal yang sifatnya realistis gitu ya. Ketika kita datang ke masyarakat gitu ya, dengan membawa hal-hal yang sangat idealis gitu ya, akan ditertawai oleh masyarakat gitu ya. Dan bahkan gitu ya, yang sering terjadi itu di masa KKN seperti ini gitu. Para mahasiswa itu berduyun-duyun datang gitu, yang khususnya yang semester menjelang akhir lah gitu ya, melakukan sebuah kuliah kerja nyata gitu ya. Nah, sering saya jumpai gitu ya, banyaknya mahasiswa datang ke kampung gitu,
Mereka bukan memberi sebuah penyuluhan seputar konsentrasi selama mereka belajar di tempat perkuliahannya gitu ya. Mereka datang ke kampung gitu ya, malah mengajarkan para petani itu kemudian memasak gitu ya, kemudian bercocok tanam gitu ya. Dan menurut saya itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh para orang kampung, orang di kampung gitu ya. Jadi kita sama saja mengajari mereka, gitu, mengajari bebek gitu ya, berenang gitu ya. Coba lah ketika, Padahal gitu ya. oke, Padahal si bebek itu bisa berenang, diajari berenang, nah itu, ya kan? betul. Kalau menurut Mas Solis sendiri bagaimana seharusnya yang dilakukan mahasiswa saat KKN gitu? Oke, Ketika harusnya gitu ya, ini dari analisa saya gitu ya selama ini gitu ya, dan saya juga pernah KKN gitu ya, juga pernah merasakan gitu ya bagaimana dinamika yang berada dalam KKN. Kita harusnya gitu ya sebagai mahasiswa atau aktivis gitu ya, yang kemudian mendedikasikan hidupnya gitu ya, baik itu yang sifatnya temporer gitu ya, atau continuous selamanya gitu ya. Kita di sana melakukan sebuah gitu ya, sebuah penyuluhan gitu ya, yang dari anak hukum berilah kepada masyarakat kampung tentang edukasi gitu ya, seputar hukum gitu ya. Karena di kampung pendidikan hukum itu minim gitu ya. Dan yang sering kita lihat ya, orang-orang kampung itu pasti lebih berani gitu ya dari masyarakat atau masyarakat madani atau anak-anak yang secara kapasitas keilmuan tinggi gitu ya. Karena mereka secara hukum gitu ya, minim gitu ya. Saya tidak mengatakan orang kampung itu tidak tahu tentang hukum gitu ya. Tapi masih amat sangat terbatas gitu ya pengetahuan seputar hukum. Terus kemudian yang konsentrasi belajarnya di agama gitu ya. Datanglah ke kampung gitu ya, membuat sebuah penyuluhan agama gitu ya. Ajari masyarakat tentang tata cara beribadah yang baik dan benar gitu ya. Kemudian yang di jurusan-jurusan lain gitu ya. Jadi datanglah ke kampung gitu ya dengan konsentrasi ilmu yang didapat atau konsentrasi ilmu yang dipelajari selama di kampus gitu ya. Kemudian buatlah penyuluhan di kampung tersebut. Itu yang dapat dilakukan gitu ya. Hari ini kemudian yang menjadi problem lagi ketika mahasiswa datang ke kampung itu jarang mengindahkan gitu ya. Bagaimana sopan dan santun gitu ya, tata krama gitu ya. Saat datang ke kampung gitu ya. Hari ini cenderung gitu ya. Sering saya lihat gitu ya di beberapa tempat itu saat kita jalan atau mahasiswa jalan itu, bahkan saya sendiri kadang-kadang itu masih bermain HP gitu ya. Kita tidak mengindahkan orang-orang di sekeliling kita gitu, orang-orang di sekeliling jalan yang kita lewati gitu ya. Dimana ini amat sangat menjadi problem gitu ya, arus westernisasi atau budaya barat gitu ya. Hari ini cukup amat sangat melekat pada masyarakat Indonesia gitu ya. Yang dahulu di mana masyarakat Indonesia itu, anak muda Indonesia itu bertanya gitu ya, monggo silahkan gitu ya, amit gitu ya. Hari ini cenderung apatis gitu ya, fokus pada HP-nya gitu ya. Bahkan mungkin ketika ada orang kecelakaan atau jatuh dari tangga di sebelahnya pun dia pura-pura nggak tahu gitu ya. Dan memang nggak tahu gitu ya, karena mereka terlampaui fokus atau terhadap kejadian seperti itu fokusnya update status kali ya. Nggak ditolong gitu ya, status gitu. Jadi update status setelah terjadi kecelakaan itu, aduh gimana sih kayak gitu kan, dibuat status story itu kan salah satu cerminan juga ya, cerminan positif yang harus kita tularkan ke masyarakat di pedalaman gitu ya. Contohnya kayak ilmu-ilmu kita yang kita dapat di kampus atau di kelas-kelas itu kan bisa juga jadi bahan KKN. Jujur ya, kalau di kampusku sendiri kan memang tidak ada KKN ya. Jadi kebanyakan itu fokusnya ke magang ya di Pengadilan Negeri Surabaya itu kan. Tapi itu merupakan suatu terobosan nanti mungkin nanti bisa saya diskusikan juga sama teman-teman hukum, bisa memberikan pemahaman ya kepada orang-orang yang ada di pedalaman atau di daerah, karena penting juga ya biar tidak awam hukum ya atau buta hukum, apalagi dipermainkan oleh hukum. Kan kebanyakan sekarang daerah-daerah pedalaman kan dimanfaatkan oleh korporat kan, yang ada yang pertaniannya dibabat habis, dibuat bangunan lah, dibuat industri atau jalan tol gitu kan. Suatu polemik juga ya yang ada di negeri ini gitu.
Dan juga tadi yang dibahaskan oleh Mas Kholis tentang sikap ya, sikap kita, nyun sewu atau amit dan lain sebagainya itu harus diterapkan juga kepada generasi milenial ya, agar kita tidak kehilangan adab ya, adab dan kutip adab ya. Kalau misalkan intelektual kita itu bertambah, alangkah lebih anggun ketika kita juga mengembangkan atau memajukan adab kita. Adab kan juga termasuk salah satu poin utama ya. Jadi kalau nggak salah itu ada pepatah yang mengatakan sebelum kamu belajar beragama, pahami dulu atau terapkan dulu pelajaran adab itu sendiri gitu kan, sebelum kamu mempelajari agama, ya kan kayak gitu. Jadi ada proses-prosesnya kayak gitu. Jangan sampai kita kehilangan nama kalau dalam bahasa Jawa itu ya, toto kromo gitu kan, kayak gitu. Menarik sekali perbincangan yang sudah disampaikan ya oleh Kholis, ini narasumber yang luar biasa, ketua umum dari PC. Jadi pimpinan cabang Ahmad Dahlan ya namanya ya, Solo gitu ya. Soalnya Surakarta. waktu saya Surakarta ya, beda ya, Solo Beda. sama Surakarta. Ya sama sama Tapi Solo sama sebutan nama akrab gitu ya. Solo gitu ya. Soalnya waktu itu saya sempat cari juga ketua umum PCIM Solo kok nggak ada namanya Mas Kholis gitu kan, tapi ketika ada Surakartanya, ada Ahmad Dahlan, oh ternyata di Surakarta gitu. Salah alamat ya ketika saya men-searching itu. Siap. Luar biasa sekali. Tapi oh ya, ada salah satu yang ingin saya tanyakan tadi. Silakan. Yang awal-awal ketika Mas Kholis bilang kegiatannya itu lagi diflorkan ya ke masyarakat, ingin diflorkan ke masyarakat. Mungkin bisa dikulik itu latar belakangnya seperti apa, Mas? Bisa disampaikan sedikit kepada teman-teman nih. Ini kan menjadi salah satu wadah juga ya. Saya memberikan kesempatan buat Mas Kholis nih, apa yang sedang dikembangkan dan seperti apa sih? Mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu. Mungkin kreativitasnya ada yang sama dengan Mas Kholis gitu kan. Mungkin juga ada yang terinspirasi dan termotivasi karena Mas Kholis nih. Luar biasa. Boleh Mas? Kalau misalkan berkenan ya. Oke, siap. Oke, yang pertama satu nih ya, yang harus menjadi pegangan teman-teman gitu ya. Bahwasanya bertani adalah pekerjaan yang mulia gitu ya. Di masa pandemi seperti ini gitu ya, petani itu tidak bisa dihadang karena corona gitu ya. Seorang sopir itu bisa berhenti karena corona gitu ya. Kemarin itu beberapa saat itu sudah di lockdown beberapa tempat gitu ya. Akhirnya pekerjaan jadi sopir itu dihentikan. Kemudian pekerjaan jadi pegawai kantor gitu ya. Di masa pandemi ini berhenti gitu ya. Bahkan di lockdown juga itu kemarin gitu ya. Sehingga kita susah gitu ya dalam mengembangkan perekonomian gitu ya. Pemasukan, pengeluaran terus jalan gitu. Halo Mas Kholis. Pada tidak mengenal Tadi musim sempat gitu ya. nge-freeze. Oh, siap. Gimana? Di musim Soalnya tadi sempat Oke, saya ulangi gitu ya. Jangan malu menjadi petani gitu ya. Karena menurut saya gitu, menjadi petani adalah pekerjaan yang mulia gitu ya. Tidak ada lockdown untuk petani gitu ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini gitu ya. Seorang sopir jalan terus. Seorang sopir pun akan berhenti di lockdown gitu ya. Tempat-tempat wisata pun di lockdown gitu ya. Tapi sawah gitu ya, ladang itu nggak di lockdown gitu ya. Karena tidak mendatangkan masa di sana gitu ya. Dan kita terus produktif gitu ya saat menjadi petani ya. Oke. Mungkin saya bisa menambahkan. Oke, siap. Pertanyaan nggak bisa di-lock. Mungkin mentalnya dari si petani itu ya, karena si petani itu sudah terbiasa menghadapi banyaknya wabah yang ada di sana ya. Kan wabah nggak hanya COVID ya, banyak sekali wabah-wabah yang ada di pertanian. Jadi siap mental juga di dunia pertanian itu. Betul. Ya itu. Jadi petani jadi pemimpin ya. Gimana? Jadi petani-petani juga yang ada di sana cocok juga sebagai pemimpin suatu saat nanti. Jadi tidak bisa dipandang rendah atau dipandang sepele gitu kan. Karena kan kita juga tidak tahu gitu jalannya orang itu bagaimana gitu kan. Asalkan dia punya tekad dan berusaha tentunya ya. Boleh dilanjutkan tadi Mas Kholis? Oke, dan melihat gitu ya secara geografis gitu ya. Negara kita, negara Indonesia ini memang luas gitu ya, akan hamparan-hamparan gitu ya, tanah-tanah yang produktif gitu ya. Cuma masyarakat Indonesia ini masih belum gitu ya, masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik.
Nah, salah satunya gitu ya, aktivis gitu ya. Aktivis diharapkan kembali gitu ya, mahasiswa diharapkan kembali gitu ya. Dan tak rasa mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang kembali kepada kampungnya gitu ya. Mahasiswa yang merawat kampungnya gitu ya, yang mencerdaskan kehidupan kampungnya gitu ya. Di mana gitu ya, kata Soekarno dahulu gitu ya, desa-desa itu adalah lampu-lampu dari kota-kota gitu ya. Tanpa ada lampu di kota, tanpa adanya lampu di desa-desa, maka kota tidak akan terang gitu ya. Kota akan menjadi gelap gitu ya, tanpa dicahayai oleh desa-desa gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, sumber peradaban itu berada di desa gitu ya. Dan tonggak pemegang peradaban adalah seorang petani gitu ya. Ketika petani mogok, coba kita bayangkan gitu ya. Ketika petani mogok dalam hal bekerja gitu ya, dalam hal menanam padi gitu ya, bagaimana orang Indonesia akan makan gitu ya. Amat sangat kesusahan gitu ya. Cuma disayangkan gitu ya, hari ini petani terlalu disia-sia gitu ya. Entah kenapa ya, ya. Harga jual dari bahan pokok itu kemudian direndahkan gitu ya. Bahkan kemarin gitu ya, contoh gitu ya, cabai yang harganya mencapai 100.000 hari ini cuma 13.000, 10.000 gitu ya. Bahkan di bawah 10.000 itu yang terjadi gitu ya. Nggak sesuai dengan tenaga atau jerih payah yang dikeluarkan gitu ya. Tapi kok bisa ya Mas ya ketika akan terjadi hal itu? Kalau misalkan dari Mas Kholis ya ada sesuatu kejanggalan nggak? Kebanyakan kok menerapkan harga yang sampai ke bawah banget seperti itu kan tidak apa ya? Itu kan juga menyangkut HAM ya. Jadi ketika orang bekerja kan juga harus mendapatkan upah yang layak gitu loh. Kalau dari Mas Kholis sendiri ketika terjadi hal itu apa yang menjadi kejanggalan itu? Kok bisa sampai harganya turun banget itu? Satu gitu ya, yang menurut saya menjadi kejanggalan itu hari ini gitu ya, pasar-pasar kita gitu ya, pasar-pasar dalam skala kecil gitu ya, pasar-pasar lokal gitu ya, itu tidak memiliki harga patok gitu ya. Ketika pasar-pasar kita gitu ya, sudah memiliki harga patok, itu tak rasa keamanan gitu ya, keamanan para petani gitu ya, itu akan terjamin gitu ya. Karena satu gitu ya, ada harga tetap gitu ya, dan petani kapanpun itu bisa menanam gitu ya. Dan si konsumen atau pembeli gitu ya, atau bahkan grosir itu nggak akan takut untuk membeli produk pertanian gitu ya. Cuma belum adanya harga tetap gitu ya di dalam hasil tani gitu ya. Itu menjadikan para petani kadang naik, kadang turun gitu ya. Dan bahkan kadang dituntut untuk dituntut untuk lebih bekerja keras lagi gitu ya. Dan barang jualnya atau nilai jual dari hasil panennya dijual murah gitu. Dan ini amat sangat menyedihkan gitu ya bagi kondisi kehidupan berbangsa gitu ya, yang secara teritori gitu ya, secara kondisi geografis gitu ya. Indonesia memiliki kandungan tanah yang subur gitu ya. Coba bayangkan hari ini gitu ya, tani-tani kita memiliki seorang anak gitu ya, yang harus disekolahkan gitu ya, anak-anak yang harus dipandaikan gitu ya. Bagaimana ketika hasil ada harapan lah ya di anaknya itu? Bagaimana ketika hasil tani itu dijual murah gitu ya? Apakah memang hari ini gitu ya, memang terjadi sebuah konspirasi atau apa? Saya juga kurang tahu gitu ya. Yang pasti hari ini petani teramat disia-siakan gitu ya. Kalau petani mau jahat gitu ya, mereka membuat sebuah kelompok, kemudian mengkapitalisasi gitu ya, hasil dari pertanian untuk tidak disuplai kemanapun gitu ya. Dibuat sebuah lumbung seperti dahulu gitu ya. Agar Indonesia jadi suplainya hanya ke desa aja ya, nggak sampai ke kota mungkin ya. Iya. Ketika itu yang terjadi, maka bagaimana gitu ya? Mulai saat itu gitu ya, amat sangat disayangkan gitu ketika petani seperti itu gitu ya. Dan semoga yang kaum tani itu, kaum buruh tetap kuat gitu ya. Karena itu merupakan pekerjaan yang mulia menurut saya gitu ya. Iya, semoga tetap kuat. Apalagi beberapa hari lagi ya kan Omnibus Law juga disahkan kan, juga ada jangka waktu 30 hari ya untuk menuju pengesahannya itu, antara ditandatangani oleh presiden atau enggak gitu kan. Jadi semoga ada perpu ya, banyak sekali yang mendesak agar presiden untuk menerbitkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya. Nah Mas Kholis, nggak terasa waktu sudah hampir 30 menit ya kita berakhir. Terima kasih Mas ya sudah bergabung di podcast. Mohon maaf ada salah kata. Nanti buat teman-teman yang belum bisa menonton di Mana Podcast malam ini, bisa menyaksikan langsung di channel YouTube Mana Indonesia.
Mas Holis, saya tutup ya karena sebentar lagi waktunya tersisa selesai ya. Nanti kita